Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga Anda dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita. Baik, kembali lagi bersama saya Anissa di video pembelajaran terkait perancangan basis data, dan untuk materi kali ini ya kita akan membahas sedikit terkait dengan spesifikasi basis data, yang mana di pekan-pekan sebelumnya kita sudah merancang basis data dengan menggunakan model entity relationship, dengan menggunakan entity relationship diagram, di mana di sana kita sudah mendesain atau merancang entity relationship diagramnya, kemudian kita petakan, kita transformasikan sampai nantinya terbentuk suatu tabel. Nah, dari tabel yang ada nantinya maka kita akan membuatkan ya spesifikasi basis data dari masing-masing tabel yang nantinya dihasilkan dari rancangan basis data yang sudah dilakukan. Baik, ini salah satu kasus yang kemarin ya sudah pernah kita bahas ya, yaitu tentang sistem informasi penyewaan aset ya yang ada di desa, di mana terbentuk IRD seperti ini ya. Prosesnya kemarin kita masih menggunakan konsep entity relationship diagram kemarin ya. Konsepnya dengan menggunakan model entity relationship ya, ini diagram IR-nya. Kemudian ini adalah transformasinya ya. Kalau lihat transformasinya ya, kita sudah bahas. Kemudian ini LRS-nya. Nah, dari LRS ini kan akan terbentuk tabel ya. Jadi satu LRS ini berarti akan ada 1 2 3 4 5 tabel yang dihasilkan. Nah, dari 5 tabel yang dihasilkan ini kita akan membuat satu-satu ya spesifikasi dari masing-masing tabel yang ada. Nah, ini salah satu contohnya, misalkan ya tadi ada tabel warga yang nantinya ya dari LRS ini kan akan terbentuk tabel ya. Salah satunya adalah tabel warga, di mana di dalam tabel warga itu ada 2 atributnya, yaitu kode warga dan nama warganya siapa. Maka nanti dari tabel yang dihasilkan ini maka kita akan membuat spesifikasi basis datanya ya. Jadi sebenarnya pada saat kita ingin membuatkan spesifikasi basis data ini, maka kita sebenarnya akan mencoba untuk menganalisis lah ya, intinya ya dari tabel ini nantinya ya kita akan membuat spesifikasi dari masing-masing tabelnya itu seperti apa ya. Nah, balik lagi ke sini ya. Di sini ada tabel warga. Jadi nanti dari tabel warga ini kita akan buatkan spesifikasi atau item-item yang nantinya akan dianalisis adalah nama filenya apa. Berarti nama filenya ini adalah nama tabelnya apa ya, kemudian media penyimpanannya ya, nanti datanya mau disimpan di mana. Kemudian isi dari tabel warga ini apa ya. Berarti kalau misalkan di sini nanti tabelnya adalah warga, isinya apa gitu, yaitu identitas warga, kemudian harga organisasi filenya ya. Kemudian ada primary key-nya, kemudian ada panjang record, jumlah record, dan ini adalah struktur dari tabelnya gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti kita buatkan spesifikasi basis data untuk tabel warga ya, tabel masternya yaitu warga di sini ya, maka nantinya kita akan membuatkan ya bahwa nama filenya itu sama dengan nama tabel ya. Berarti nama filenya adalah warga ya. Kemudian medianya kita simpan di mana nanti datanya, misalkan hard disk ya. Kemudian isinya apa sih gitu ya. Kalau misalkan ini tabel warga, otomatis isinya adalah data identitas warganya ya. Kemudian organisasi kemarin sudah pernah kita bahas ya di semester 1. Organisasi filenya adalah misalkan indeks sekuensial. Selain di indeks, dia juga akan diurutkan gitu ya. Kemudian primary key-nya adalah ini ya, kode warga. Kemudian panjang recordnya ini akan kita isi setelah kita mengisi struktur ya, struktur dari tabelnya. Nah, ini adalah strukturnya ya. Pada saat kita ingin mengisi strukturnya, sebenarnya ini nantinya akan menjadi acuan kita ya pada saat kita ingin mengimplementasikannya
ke dalam DBMS-nya. Misalkan kita coba gunakan akses ya, misalkan nih. Oke, kita coba blank database, kemudian nama databasenya apa ya, kita kasih nama databasenya, misalkan nama databasenya apa, administrasi desa, misalkan administrasi desa ya, tidak menggunakan spasi ya. Kemudian kita simpan datanya di mana, misalkan ya. Oke, create. Yes, ya, kita lihat. Nah, nanti akan muncul nantinya ini adalah database administrasi desa, di mana nantinya di dalam tabel ini akan ada banyak tabel ya yang saling berhubungan atau saling berelasi. Contoh yang pertama tadi adalah tabelnya adalah tabel warga, di mana di dalam tabel warga tadi ada atribut ya, atributnya yaitu kode warga dan nama warga ya. Maka kita buatkan di sini KD warga, terus yang kedua adalah nama warganya, nama warga ya, sesuaikan dengan yang ini. Kemudian kita tentukan tipe datanya ya. Berarti nanti pas di sini juga sama ya. Berarti di sini nanti nama fieldnya itu adalah nama atribut yang ada di tabelnya ini, yaitu KD warga. Kemudian yang kedua itu ada nama warganya, nama warga. Kemudian jenisnya, ini maksudnya tipe datanya ya, atau tipe datanya apa ya. Nah, tipe data yang digunakan apa sih gitu ya, nanti kita akan jadikan acuan ya untuk jenis tipe datanya disesuaikan dengan DBMS yang kita gunakan ya. Jadi kalau misalkan kita pakai akses, kan di sini ada tipe datanya nih ya, kita mau short tag, long tag, sesuaikan dengan kondisinya seperti apa ya. Misalkan kita gunakan short tag, kemudian nama warga juga short tag gitu ya. Nah, ini ada field size-nya, kira-kira kode warganya ini berapa digit gitu ya. Misalkan kode warganya ini misalkan 10 ya. Kemudian nama warganya ini misalkan 30 misalkan ya. Jadi field size-nya jadi 30 untuk nama warga dan kode warganya adalah 10. Maka kita akan coba simpan tabel ini ya. Kita perhatikan ya, yang merupakan primary key-nya adalah ini ya. Jadi ini yang merupakan primary key adalah kode warganya ya. Nah, kita simpan. Yes, maka akan terbentuklah tabel warga di sini. Kita lihat ya, kode di tabel warga itu ada atribut kode warga dan nama warga tadi dengan masing-masing tipe datanya. Maka tipe data yang tadi sudah kita buatkan di sini ya. Tadi tipe datanya adalah short tag ya. Nah, kemudian ini juga short tag tadi ya, tipe datanya sini. Kemudian kita tentukan lebarnya tadi ya. Lebarnya tadi field size-nya berapa? Kalau ini 10 tadi ya, kita alokasikan. Yang ini 30. Ini keterangan terkait dengan atribut kode warga. Misalkan bisa diiniin kode warga gitu ya. Kemudian ini nama warganya. Nah, kemudian untuk menentukan panjang record ini nantinya itu akan melihat dari total lebarnya. Lebarnya ini berapa sih? Ini ditotalin 30 tambah 10 yaitu jadinya 40 ya, dan satuannya adalah byte. Kemudian jumlah record. Nah, untuk menentukan jumlah record ini kita harus mengetahui ya bahwa tabel warga ini termasuk file master kah, file transaksi, atau file detail ya. Jadi yang dimaksud dengan file master itu biasanya adalah file yang jarang terjadinya suatu perubahan ya biasanya. Nah, dan kalau kita lihat ya, analisis rata-rata yang merupakan tabel master itu pasti nggak ada FK-nya, rata-rata seperti itu ya. Jadi cuman ada PK di sini. Jadi ini adalah salah satu contoh tabel master ya. Tabel masternya adalah warga. Yang mana lagi kalau kita lihat di sini yang merupakan tabel master adalah warga ya. Kemudian ada tabel aset. Sementara EPA ini adalah tabel transaksi. Ini juga tabel transaksi ya. Kalau dikategorikan sebagai tabel transaksi berarti frekuensi terjadinya adalah sering ya. Frekuensi terjadinya sering ya. Kemudian
ini adalah file detail. Jadi yang relasi jadi tabel ini yang dinamakan sebagai file detail. Kita jadi harus bisa membedakan ya yang mana yang merupakan file master, file transaksi, dan file detail. Jadi contohnya ini adalah file master, saya ulangi lagi ya. Kemudian ini file master, ini file transaksi, ini juga adalah file transaksi, dan ini adalah file detail. Nah, kemudian setelah kita mengetahui ya bahwa warga ini, tabel warga ini adalah tabel master, maka selanjutnya kita akan menghitung jumlah recordnya. Karena untuk menghitung jumlah record ini akan berbeda ya antara file master, file transaksi, dan file laporan. Dimana kalau misalkan kita ingin menghitung jumlah record file master gitu ya, jumlah record file master, file itu sama aja dengan tabel ya. File master itu ada rumusnya ya. Jadi rumusnya itu jumlah data yang ada sekarang ditambah pertambahan data dikalikan dengan umur sistemnya. Nah, jadi ditambah pertambahan datanya berapa ya, kemudian dikalikan dengan umur sistemnya berapa. Jadi ini nantinya akan kita peroleh ya jumlah recordnya itu berapa. Jadi untuk menghitung jumlah record file master itu ada rumusnya ya. Jadi nggak asal ujuk-ujuk gitu ya. Kita akan memperkirakan kira-kira dalam jangka waktu umur sistem ke depan ya, kira-kira ada berapa jumlah recordnya gitu ya. Jadi kita akan coba menghitung ya jumlah record untuk file warga ini. Jadi kita akan berasumsi aja gitu ya. Ini kan nggak real ya. Jadi ini sekedar asumsi. Jadi misalkan kalau diasumsikan itu Oke, asumsinya misalkan itu data yang ada sekarang adalah misalkan data warga yang ada sekarang itu misalkan ada 700 ya, 700, kemudian pertambahan warganya kira-kira dalam jangka waktu sehari ada berapa banyak gitu ya. Misalkan per hari misalkan ada 2 misalkan ya, atau per bulan lah ya, per bulan misalkan ada 5 misalkan ya pertambahan warganya ya. Jadi bisa jadi dalam sebulan itu maksimal ada 5 misalkan. Ini rata-rata 5 per bulan. Kemudian umur sistemnya kita tetapkan, misalkan umur sistemnya biasanya kita tetapkan umur sistem 5 tahun ya. Kita tentukan 5 tahun nanti umur sistemnya. Oke, nah dari data ini ya, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya ya, bahwa data yang ada sekarang misalkan 700. Nah, kemudian ditambah dengan pertambahan datanya misalkan 5 per bulan. Kalau 5 per bulan berarti setahunnya dikalikan dengan 12 dulu ya, baru dikalikan dengan umur sistemnya 5 tahun. Nanti diperolehlah hasil ya, 700 ditambah ini ya, 5 kali 12 adalah 60 dikali 5 300 ya, 60 kali 5 ya 300, dan hasilnya adalah 1000 dan satuannya adalah record. Berarti nantinya pada saat kita menginput data warga diperkirakan dalam jangka waktu 5 tahun ini, berarti jumlah recordnya ya, di sini jumlah recordnya ya, ini record ya, recordnya ini berarti itu diperkirakan kurang lebih ada 1000 record ya. Ini ngitungnya berdasarkan asumsi, tapi nanti kalau kita ingin atau kita sudah mendevelop suatu sistem informasi gitu ya, maka nantinya akan disesuaikan dengan tempat di mana kita ingin mengembangkan sistemnya ya. Sistem apa yang nantinya akan kita kembangkan disesuaikan dengan kondisi yang ada di sana itu seperti apa. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi jumlah recordnya berarti di sini 1000 dan satuannya adalah record ya.
Nah, kira-kira seperti ini ya cara membuatkan spesifikasi base datanya untuk yang tabel master. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba ya untuk file transaksi ya. Salah satu file transaksi tadi contohnya yaitu FPA ya. Kita ambil yang tabel FPA, di mana dalam tabel FPA tadi ada nomor FPA, tanggal FPA, dan kode warga. Maka kita bisa menentukan, berarti di sini nama filenya adalah FPA. Kemudian medianya misalkan hard disk. Kemudian isinya apa sih gitu ya, isinya ini adalah data transaksi permintaan aset ya, penyewaan aset, data transaksi penyewaan aset ya. Organisasinya misalkan indeks sequential, oke, ini ya, indeks sequential ya. Ini ya, ini juga ada contoh ya di modul Anda di halaman page 15 kasusnya, tapi yang ini adalah tabel pelanggan ya. Indeks sequential, tulisannya sekuen, ganti T aja ya, sequential. Kemudian ini juga indeks sequential ya, indeks sequential. Kemudian primary key-nya apa? Primary key-nya kita lihat, yang primary key adalah nomor FPA ya, nomor FPA. Kemudian panjang recordnya kita analisis dulu ya, kita lihat ya lebarnya kira-kira berapa, jumlah recordnya kita analisis juga nanti berapa. Ini tabel transaksi adalah tabel FPA ya. Nah, kita lihat di sini nama fieldnya berarti ada nomor FPA ya di sini. Kemudian ada tanggal FPA. Oke, kemudian ada kode warga. Nah, ya. Nah, kemudian jenisnya nanti kita tentukan jenisnya, tipenya, datanya apa. Misalkan kita coba ya misalkan. Nah, kalau misalkan mau kita buatkan nomor FPA-nya misalkan lebarnya 8 ya. Ini tipe datanya adalah short tag. Kemudian tanggalnya misalkan date ya, sesuai dengan tipe data yang ada di sini tadi ya. Salah satunya kalau misalkan kita mau buatkan lagi tabel misalkan ya. Nah, tabel kita buatkan tabelnya adalah FPA, maka tadi atributnya ada no FPA, kemudian tipe datanya apa, misalkan short text, kemudian tanggal FPA-nya itu tipe datanya adalah misalkan date time ya, maka kita buatkan juga date time-nya di sini, tipe datanya date time ya. Kemudian kode warganya tadi tipe datanya juga short tag ini ya, short tag. Misalkan kita tentukan lebar dari nomor FPA ini adalah 8 tadi ya. Kemudian tanggal FPA-nya formnya biasanya kan DDMMYY ya. Berarti misalkan kita tentukan lebarnya itu 10. Misalkan tadi 8. Karena dia formatnya DD, misalkan strip ya, dihitung ya karakternya, misalkan di sini 10 ya. DDMM strip MM 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10. Kemudian kode warganya tadi adalah 10
Maka nanti kita totalkan, dapatlah di sini panjangnya adalah 28 dan satuannya adalah byte. Kemudian jumlah recordnya. Nah, untuk jumlah record ini cara menghitungnya berbeda dengan yang file transaksi tadi ya. Kalau file master file master tadi ini rumusnya, tapi kalau file transaksi itu punya rumus sendiri ya. Rumusnya adalah frekuensi ya. Jumlah menghitung jumlah record file transaksi itu rumusnya adalah frekuensi dikalikan dengan umur sistem. Jadi bedanya dengan yang data master tadi, kalau data master tadi ada data yang ada sekarangnya, tapi kalau di transaksi nggak ada data yang ada sekarang. Rumusnya adalah frekuensi dikalikan dengan umur sistem saja. Nah, kalau misalkan kita asumsikan ya, untuk form penyewaan aset ini rata-rata misalkan dalam sehari itu warga misalkan bisa mengajukan form pengajuan aset, misalkan dalam sebulan itu ada 5 misalkan, atau ada 6 misalkan ya, asumsinya ya. Frekuensinya itu untuk FPA ini misalkan 6 per bulan. Untuk frekuensi bisa per bulan ya, bisa per hari atau bisa per tahun ya, disesuaikan dengan kondisinya ya. Nah, umur sistemnya tadi, kalau misalkan tadi kita sudah menetapkan umur sistemnya di tabel warga adalah 5 tahun, di sini juga berarti 5 tahun karena ini kan satu kesatuan ya, satu database. Berarti satu database itu yang terdiri dari banyak tabel, maka umur sistemnya juga berarti akan sama ya dengan tabel warga tadi. Umur sistemnya adalah 5 tahun misalkan. Maka nanti pada saat kita ingin menghitung jumlah recordnya, perkiraannya selama umur sistem ini, maka kita bisa menyimpulkan berarti di sini sama dengan frekuensinya tadi 6 per bulan. 6 per bulan ini dikalikan umur sistem 5 tahun. Berarti 6 bulan ini kalau setahun dikalikan 12 dulu ya. Berarti kalau sebulannya ada 6, berarti setahunnya dikalikan 12 baru dikalikan dengan umur sistemnya ya. Berarti berapa ini hasilnya? 6 kali 12 adalah 72, atau 6 kali 5 36 ya. 360 bukan. 6 per bulan dikali 12, 6 kali 12, 6 kali 5 30. 30 dikali 12 36 ya, 360 ya. Nanti kalau salah bisa dikoreksi ya ini. Berarti ini hasil perkalian ini nanti dapatlah 360. Maka di sini nanti ada 360 dan satuannya adalah record. Berarti nantinya di dalam tabel FPA ini ya ada kode warga ya, satunya lagi ya. Ya, kode warga berarti nantinya ya di dalam tabel warganya ini akan ada jumlah recordnya, perkiraannya adalah 360 record ya, kira-kira seperti itu ya. Ini asumsinya. Jadi itu akan disesuaikan dengan kondisi ya, kondisi tempat di mana nanti kita akan mengembangkan sistem informasinya ya. Kemudian kalau tadi yang masternya sudah contohnya ya ini, kemudian yang transaksinya tadi sudah ya. Selanjutnya kita akan mencoba ya membuatkan spesifikasi untuk yang tabel detail, yang artinya relasi yang jadi tabel, yang relasi ini ya yang jadi tabel ya. Ini adalah tabel detail namanya. Cara menghitung jumlah recordnya akan berbeda dengan file master dengan file transaksi. Bagaimana cara menghitung jumlah recordnya? Kalau yang ini tetap sama ya, nama filenya berarti isi, kemudian medianya adalah hard disk, kemudian isinya adalah data detail penyewaan aset ya. Kemudian organisasinya tadi adalah indeks sequential, kemudian primary key-nya adalah nomor EPA dan kedannya ditambah dengan KD aset ya. Kemudian panjang recordnya kita analisis dulu di sini ya, kita analisis dulu berapa, dimana atributnya tadi ada nomor EPA, nomor EPA,
kemudian ada kode aset, kemudian ada tanggal sewa ya, saya klik aja ya, tanggal sewa, kemudian ada tanggal selesai, kemudian ada jumlah sewanya berapa. Nah, nanti kita tentukan ya, tipe datanya apa yang sesuai. Berarti kalau teks, tipe datanya teks, berarti bisa diinput ya, gabungan dari angka, huruf, simbol ya, seperti yang sudah pernah kita bahas di sebelum-sebelumnya ya. Nah, kemudian nomor EPA jenisnya misalkan short text aja ya, short text, kemudian kodenya juga sama ini ya, short text. Jadi lebarnya nomor EPA tadi 8 ya, kode asetnya tadi 10, kemudian tanggal sewanya adalah, tipe datanya adalah date time di 10 misalkan ya, kemudian tanggal selesainya juga date time. Ini disesuaikan dengan DBMS nya ya, kalau MySQL beda lagi. 10 disesuaikan dengan tipe data yang ada dalam MySQL. Jumlah sewanya misalkan untuk yang berupa angka, kita bisa memilih ini ya, tabelnya ini adalah isi. Nah, kita bisa memilih tipe datanya itu ada number ya, untuk berupa angka. Jadi nanti di sini number tipe datanya, lebarnya berapa, jumlah sewanya paling banyak berapa sih nyewa gitu ya. Pernah gak sih nyewa sampai jumlahnya sampai 1000 misalkan. Kalau 1000 berarti berapa digit? Berarti 4 digit. Oh ya, 4 digit misalkan ya. Berarti ini paling banyak jumlah sewanya itu 9.999 gitu ya, lebarnya 4 digit. Nah, keterangan ini dibuat keterangan terkait dengan misalkan nama atributnya, misalkan ya, ini nomor, form penyewaan aset misalkan ya, form penyewaan aset, dan seterusnya ya, dan seterusnya nanti dijelaskan terkait dengan atributnya itu ya. Selanjutnya sama ya, diisi nantinya. Nanti kalau misalkan sini sudah tentukan lebarnya berapa, bisa kita tentukan ya, berarti panjang recordnya berapa ya, berarti 42 ya. Maka nanti di sini untuk panjang recordnya adalah 42 dan satuannya adalah byte. Kemudian jumlah recordnya untuk file detailnya ini, maka cara menghitungnya adalah ya, rumusnya beda lagi ya, menghitung jumlah record file detail itu caranya adalah jumlah record file transaksi dikalikan dengan item data. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, untuk menghitung jumlah record file detail isi ini, maka kita akan merujuk kepada kita lihat ya. Jadi jumlah record file transaksi ini ya, tabel isi ini akan berhubungan dengan file transaksi EPA. Maka kita akan melihat ya jumlah record yang file EPA-nya berapa. Kalau di sini jumlah recordnya adalah 360, berarti di sini hasilnya adalah 360, kemudian dikalikan dengan item datanya. Maksud item data itu seperti apa? Nah, asumsinya seperti ini. Kalau misalkan kita ingin melakukan penyewaan aset ya, tentunya nanti kan ada apa sih, aset-aset ya yang nantinya mau disewakan itu ada berapa banyak. Nah, item-item yang ada di di form penyewaannya itu nanti akan kita asumsikan di sini. Jadi jumlah item datanya itu berapa. Kalau mungkin kita lihat contoh yang ini ya. Kalau yang detail isi itu yang mana ya? Oh, nggak ada contohnya di sini. Oke, balik lagi ke sini. Oke, 360 dikalikan item data. Kalau mungkin Anda susah membayangkannya, misalkan ada suatu nota, misalkan ya, di nota itu kan ada isinya barang ya. Nanti di dalam nota itu ada berapa banyak item barang. Nah, kalau di sini berarti ada berapa banyak item aset yang nantinya disewa oleh
warga ya. Jadi dalam sekali penyewaan itu ada berapa item data aset ya yang biasa disewa oleh warga. Maka nanti kita tentukan, misalkan di sini rata-rata maksimal item datanya itu untuk aset yang disewakan itu ada 10, misalkan item data aset ya yang biasa disewakan, maka dikalikan dengan 10, maka nanti hasilnya adalah 3.600 dan satuannya adalah record. Berarti nanti di detail itu udah harus lebih banyak ya dari yang transaksinya pasti ya, yang dari yang ini. Berarti ini harus lebih banyak disesuaikan dengan item data yang nantinya ada di dalam file detailnya itu ya. Oke. Jadi dapatlah jumlah recordnya 3.600 record ya. Baik, itu ya kurang lebih penjelasan terkait dengan spesifikasi base data, baik itu menghitung ya jumlah record untuk file master ya, untuk file transaksi maupun yang file detailnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.